Selamat siang semuanya, selamat siang kepada semua orang yang sedang menonton dan menyimak video saya ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Tara Mari Dermawan, biasa disebut sebagai Tara saja. Jadi kalau misalnya ketemu kapan-kapan bisa panggil Tara saja. Sedikit tentang saya adalah seorang sarjana kedokteran gigi, dan saya sedang menjalani program S2 MARS di Universitas Respati Indonesia. Nah, salam kenal semuanya. Hari ini dengan video ini saya ingin berbagi cerita, berbagi sedikit informasi mengenai rumah sakit. Jadi hari ini dibawa santai aja ya. Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya beberapa waktu lalu menjalani proses LASIK. Jadi beberapa waktu lalu saya menjalani proses LASIK karena memang mata saya ini emang sedikit rabun. Walaupun saya masih umur 23, minus saya itu cukup tinggi, sebesar hampir minus 6. Jadi saya ingin melakukan prosedur LASIK di salah satu rumah sakit yang khusus mata di Jakarta. Nah, di sini memang sebelum menjalani prosedur LASIK tersebut, memang ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum menjalani prosedur tersebut, seperti konsultasi dan bolak-balik ke rumah sakit untuk pemeriksaan seperti pemeriksaan kornea, pemeriksaan tegangan bola mata, lalu juga kekeringan mata dan lain-lain. Mungkin di sini yang menonton ada spesialis mata yang lebih mengerti, tapi saya sebagai hanya sarjana kedokteran gigi yang mungkin tidak mengerti banyak tentang mata, ya saya taunya saya harus diperiksa terlebih dahulu mata saya dalam beberapa bagian inilah. Nah, saya itu dalam proses beberapa minggu karena dengan schedule saya yang cukup padat dan juga schedule dokter-dokter mata yang cukup padat, maka saya harus bolak-balik rumah sakit beberapa kali. Nah, sebenarnya sebagai konsumen, menurut saya kurang praktis ya, karena beberapa pemeriksaan tersebut tidak bisa dilakukan dalam satu kali kesempatan. Maka saya harus bolak-balik mengunjungi rumah sakit. Padahal menurut saya semuanya bisa dilakukan dengan lebih cepat karena sudah ada dan didukung oleh sistem pendaftaran online seperti itu. Tapi pada praktiknya saya merasa prosesnya masih terlalu panjang dan membuat saya sebagai pasien kurang nyaman dalam masalah pendaftaran ini. Dari situ saya berpikir, saya baru menyadari pentingnya service excellence atau pelayanan yang berkualitas, yang dengan kualitas luar biasa. Saya baru menyadari kepentingan hal tersebut di dalam proses rumah sakit. Nah, ternyata ini tuh penting banget teman-teman, karena saya sebagai pasien akan mendapatkan kenyamanan yang lebih dalam berobat atau berperawatan di suatu rumah sakit tertentu. Nah, di sini maka itu hari ini saya ingin membahas mengenai service excellence di dalam rumah sakit. Nah, sebenarnya service excellence itu apa ya? Kami coba membahas sedikit. Jadi service excellence di rumah sakit, service excellence ini sendiri adalah kemampuan penyedia layanan untuk secara konsisten memenuhi dan melebihi harapan dari pelanggannya. Jadi di sini dapat berbentuk apa ya? Seperti customer service yang ramah, dokter yang tepat waktu, dokter yang berempati, dan lain-lain. Jadi ini semua berpusat kepada pelanggan dan bagaimana kami sebagai penyedia pelayanan dapat
memenuhi dan bahkan melebihi harapan dari pelanggan-pelanggan kami. Jadi untuk membedakan service dan service excellence, kami bisa melihat bahwa service itu standar. Dia hanya memenuhi kebutuhan, memenuhi harapan dari pelanggan, dan juga mungkin identik dengan karakter baik, bersahabat, kompeten, dan fokus kepada fungsi dan juga konsumen yang puas. Namun service excellence itu dia mengambil konsep service dan dia berkali-kali lipat lebih baik dari hanya menyediakan sebuah pelayanan atau service. Jadi service excellence ini di atas standar, dia memenuhi kebutuhan dan juga proaktif dalam mencapai kebutuhannya secara lebih. Jadi melebihi ekspektasi dari pelanggan. Jadi mencapai di atas harapan, baik, berempati, dan juga menolong ahli di bidangnya. Lalu juga fokus kepada tujuan dan menciptakan konsumen-konsumen yang setia. Jadi service excellence ini dapat membuat pelanggan-pelanggan kami setia dengan kami karena mereka puas dan juga nyaman, dan akhirnya mereka akan memilih kami untuk kembali lagi gitu. Maka dengan ini saya ingin membahas mengenai service excellence di rumah sakit, dan sebenarnya ada 3 indikator loh teman-teman untuk melihat apakah rumah sakit kami sudah dapat menyediakan service excellence atau belum. Jadi 3 indikator yang saya akan bahas hari ini untuk pelayanan yang berkualitas atau service excellence adalah pertama nyata, kedua empati, dan ketiga responsif. Jadi dalam secara singkat 3 indikator ini dapat dilihat untuk melihat apakah rumah sakit kami sudah dapat menyediakan service excellence atau pelayanan yang berkualitas dan membuat pelanggan kami puas dan setia begitu. Jadi dari 3 indikator ini, pertama saya akan membahas indikator nyata, yaitu kemampuan untuk memberi solusi yang terasa atau terlihat. Jadi ini sebuah solusi yang real atau nyata. Jadi dicapai dengan memastikan solusi yang kami beri sebagai tenaga kesehatan ataupun juga staf rumah sakit tidak hanya omdo atau omong doang. Jadi pastikan solusi yang diberikan real dan jelas. Dan tidak hanya memberikan solusi yang setengah-setengah, tapi mengambil langkah ekstra untuk memberi informasi yang benar dan juga pasti. Jadi ini fokus kepada solusi yang diberi sebagai staf rumah sakit yang berupaya untuk memberi service excellence. Jadi kami dapat mengambil sikap yang solutif dan juga memberi solusi-solusi yang real yang dapat membuat pasiennya nyaman dan percaya dengan kami begitu. Nah, selain itu ada juga indikator empati. Sebagaimana kita tahu bahwa empati adalah kemampuan untuk merasakan yang dirasakan orang lain. Jadi pastinya di rumah sakit kami sering sekali bertemu dengan banyak sekali orang yang mungkin sedang mengalami pengalaman yang kurang berkenan atau kurang baik atau ideal terkait dirinya ataupun orang-orang yang terdekat mereka, karena mungkin beberapa orang hanya mengantar, ada orang terdekat mereka yang sakit atau apa. Di rumah sakit itu banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Maka itu kami sebagai staf rumah sakit atau tenaga kesehatan, kami harus mengambil sikap sebagai active listener atau pendengar yang baik dan juga memberi bahasa tubuh yang mendukung. Jadi di sini maksud saya kami harus giat mendengar mereka, jangan sampai mereka merasakan diabaikan, dan juga bahasa tubuh yang
membuat mereka nyaman dan merasa dipedulikan. Bila dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan atau mungkin sedang stres, kami harus bersikap sedemikian rupa sehingga pasien atau keluarga merasa lebih nyaman di dalam rumah sakit. Karena memang secara ideal kan kami tidak ada yang mau di rumah sakit begitu. Kami sebagai tenaga kesehatan harus mendengar keinginan pasien dan juga membuat mereka merasa terdengar. Ini yang paling penting dari poin empati. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah responsif, yaitu kemampuan membantu dan memberi pelayanan yang cepat dan responsif. Ini juga identik dengan inisiatif, di mana tenaga kesehatan harus memiliki can-do attitude atau dapat mengusahakan untuk mencapai keinginan pasien. Misalnya dalam menangani pasien yang ingin reschedule pertemuannya dengan dokter di rumah sakit, maka kami dapat mengambil langkah ekstra untuk cek schedule berikutnya pada dokter tersebut dan langsung buatkan pertemuan berikutnya. Jadi ini responsif, reaktif, dan juga proaktif dalam mencapai keinginan pasien dan kebutuhan pasien. Ya, ini adalah 3 indikator dari service excellence tersebut. Dan bila disimpulkan, service excellence adalah service excellence adalah kemampuan untuk menyediakan layanan untuk secara konsisten untuk memenuhi dan melebihi harapan dari pelanggan. Dan 3 indikator yang dapat kita lihat adalah yaitu tadi nyata, empati, dan juga responsif. Sekian presentasi dari saya. Saya merasa bahwa service excellence ini sangat dibutuhkan dalam rumah sakit karena dari service excellence kami dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi pasien dan akhirnya pasien akan setia dan balik lagi kepada kami karena mereka percaya pada kami untuk menangani mereka ataupun orang-orang yang terdekat mereka bila mereka jatuh sakit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya.